Halo pemirsa, kita bersua lagi di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Sejumlah informasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan kami hadirkan untuk Anda. Langsung saja bersama saya Rini Dwi Mas Muda, inilah Warta Wasaka Kalsel sepekan selengkapnya. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menerima penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan status kinerja tinggi pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Senin 27 April 2026 di halaman kantor Kemendagri Jakarta Pusat. Gubernur Haji Muhyiddin menerima penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha bersama 4 provinsi lainnya, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025, Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk dalam 5 besar daerah penerima penghargaan tersebut. Penghargaan ini menjadi bukti atas komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan tata kelola daerah. Selanjutnya, Gubernur mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Kalsel untuk terus melaksanakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Gubernur juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik setiap saat, serta menjalankan kebijakan pemerintahan secara konsisten. Pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini, tema yang diangkat adalah "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita". Dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Bima Arya menegaskan bahwa otonomi daerah sangat lekat dengan kewenangan, namun kewenangan tersebut harus disertai kemampuan dan integritas. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berintegritas bagi masyarakat. Pemirsa, momentum peringatan Hari Kartini tahun 2026 dimanfaatkan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fatul Jana Muhyiddin untuk memimpin pertemuan 4 bulanan TP-PKK Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fatul Jannah Muhyiddin bersama Wakil Ketua TP-PKK Kalimantan Selatan Dr. Gigi Eliana Trisha Hasnuryadi menghadiri pertemuan 4 bulanan TP-PKK se-Kalimantan Selatan Selasa pagi 21 April 2026. Kegiatan yang digelar di halaman kantor Bupati Barito Kuala ini berlangsung istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Kartini tahun 2026. Dalam suasana penuh semangat perempuan Indonesia, Hajah Fatul Jannah dan Dr. Gigi Eliana Trisha tampil anggun mengenakan busana kebaya sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan R.A. Kartini. Kehadiran rombongan disambut hangat oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Barito Kuala, Hajah Nur Hayati, dengan berbagai rangkaian kegiatan yang menambah semarak acara. Acara juga dimeriahkan dengan penampilan tari perempuan Dayak Bakumpai, serta atraksi anak-anak dengan kostum unik bertema binatang. Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan bingkisan kepada salah satu pengurus PKK Kabupaten Barito Kuala sebagai bentuk apresiasi. Hajah Fatul Jannah menegaskan, pertemuan rutin ini tidak hanya menjadi wadah koordinasi program, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan meningkatkan keakraban antar pengurus TP-PKK. Dengan semangat Hari Kartini dan kebersamaan, diharapkan peran TP-PKK semakin kuat dalam mendukung pembangunan keluarga dan pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Selatan.
Pemirsa, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman mengajak Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan generasi yang berakhlak dan berkualitas. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan masa hikmat 2026 hingga 2031 dikukuhkan oleh Wakil Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Khalil Nafis Selasa malam 21 April 2026 di Mahligai Pancasila Banjarmasin. Pengukuhan yang dirangkai dengan Musyawarah Kerja Daerah atau Mukerda pertama tahun 2026 ini dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Haji Hasnuryadi Sulaiman, para kepala daerah, unsur Forkompimda, dan pengurus MUI Provinsi serta Kabupaten Kota se-Kalsel. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi menyampaikan harapan agar MUI dapat terus memberikan manfaat besar bagi umat Islam di Kalimantan Selatan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Khalil Nafis menegaskan, MUI saat ini dihadapkan pada tantangan besar, yaitu era digitalisasi. Menurutnya, para ulama harus mampu memahami teknologi agar digitalisasi dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah dan pendidikan umat. Pesan tersebut menegaskan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik antara ulama dan pemerintah dalam menjaga persatuan umat dan pembangunan daerah. Ketua MUI Kalsel yang baru dikukuhkan, Kiai Haji Ahmad Syairaji menyampaikan, amanah yang diemban memiliki tanggung jawab besar kepada Allah SWT dan masyarakat Banua. Menurutnya, ada 2 tugas pokok MUI, yaitu melayani umat melalui perlindungan dan pendidikan, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan pandangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umat. Melalui pengukuhan kepengurusan baru ini, diharapkan MUI Kalsel semakin kuat menjalankan perannya sebagai penjaga nilai keagamaan, pemersatu umat, dan mitra pembangunan daerah di Kalimantan Selatan. Kita berpindah ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama pimpinan Forkopimda dan Forum Bota Sufal menegaskan komitmen dalam pemberantasan peredaran uang palsu di Kalimantan Selatan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Gubernur Haji Muhyiddin dalam silaturahmi Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Bota Sufal bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan Rabu 22 April 2026 di Mako Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan Banjarbaru. Pemusnahan uang palsu ini ada sekitar 463. Jadi alhamdulillah hanya sedikit beredar. Jadi mudah-mudahan ini setelah kita membentuk Bota Sufal ini kita bisa lebih tahun-tahun belakangan nanti kita lebih memperkecil daripada penemuan uang palsu yang beredar di Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman sebagai landasan penguatan kerjasama antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan rupiah palsu. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin terus mendorong PT Ambapers untuk menggali potensi pendapatan asli daerah bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Haji Muhyiddin saat menghadiri peringatan Hari Jadi ke-22 Halal Bihalal dan Customer Gathering PT Ambang Barito Nusa Persada, Kamis 23 April 2026 di Mahligai Pancasila Banjarmasin. Gubernur hadir didampingi Ketua TPPKK Provinsi Kalsel Hajah Fatul Jana Muhyiddin serta dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan BUMD, perbankan, dan mitra kerja PT Ambapers. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya PT Ambapers untuk terus menggali segala potensi sumber pendapatan agar mampu memberikan kontribusi besar bagi pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi perhatian yaitu pembenahan aturan bagi hasil terkait kegiatan penggerukan alur Sungai Barito yang dilakukan bersama PT Perindo 3
Selain itu, Gubernur juga menilai perlu adanya pengaturan terkait pembayaran kontribusi bagi angkutan kargo dengan pengecualian untuk kebutuhan pokok masyarakat. Diketahui, PT Ambapers merupakan perusahaan milik pemerintah daerah yang mengelola bagi hasil retribusi jasa alur ambang Sungai Barito atau Channel Fee melalui skema kerjasama dengan BUMN dan BUMD. Perusahaan ini memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran arus barang dan logistik, serta mendukung stabilitas biaya transportasi dan pengendalian inflasi daerah. Direktur Utama PT Ambapers, Zulfatli Ghazali menyebut, keberadaan alur Barito yang dikelola saat ini memberikan dampak makroekonomi yang signifikan. Rangkaian acara juga diisi dengan dialog bertema optimalisasi Kanal Barito sebagai poros logistik Indonesia Timur yang menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah dan dunia usaha. Kegiatan ditutup dengan pemotongan tumpeng, penyerahan penghargaan kepada mitra kerja, serta bantuan sosial untuk anak-anak panti asuhan di Kota Banjarmasin. Melalui penguatan peran PT Ambapers, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap pendapatan asli daerah terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi Banua semakin kuat dan berkelanjutan. Kita beralih ke informasi lain lagi, pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menekankan pentingnya keteladanan, keikhlasan, dan juga kebersihan hati sebagai pondasi utama dalam dunia pendidikan. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Syarifuddin, pada kegiatan halal bihalal kepala sekolah dan pengawas SMA, SMK, serta SLB negeri dan swasta se-Kalimantan Selatan, Kamis pagi, 23 April 2026 di Gedung Idam Khalid, Banjarbaru. Kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis tenaga pendidik dalam membangun generasi yang cerdas dan berkarakter. Dengan mengusung tema Satukan Hati, Pererat Silaturahmi, Tingkatkan Kinerja dan Kolaborasi Pendidik, kegiatan dihadiri sekitar 401 kepala sekolah dan pengawas dari seluruh Kalimantan Selatan. Mereka terdiri dari kepala SMA, SMK, SLB, serta pengawas pembina sekolah yang menjadi garda terdepan dalam membangun mutu pendidikan di daerah. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa peran guru, kepala sekolah, dan pengawas tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi teladan melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Gubernur juga mengajak seluruh tenaga pendidik untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang inspiratif, menjaga integritas, dan terus meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Haji Abdul Rahim menyampaikan bahwa momentum halal bihalal ini menjadi titik awal untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi di dunia pendidikan. Kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi, serta memperkuat komitmen bersama dalam memajukan pendidikan di Kalimantan Selatan. Dengan semangat kebersamaan dan keteladanan, diharapkan dunia pendidikan di Kalimantan Selatan semakin maju, berkualitas, dan mampu melahirkan generasi Banua yang unggul serta berakhlak mulia. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melepas jemaah calon haji kloter pertama asal Banjarmasin, seraya mengingatkan agar mereka menjaga kesehatan dan menitipkan doa untuk keberkahan Banua, Kalimantan Selatan. Lantunan talbiyah Labbaik Allahumma labbaik mengiringi prosesi pelepasan jamaah calon haji kloter 1 oleh Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin yang juga bertindak sebagai koordinator PPIH Embarkasi Banjarmasin Kamis 23 April 2026 di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin. Pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, ditandai dengan penyerahan bendera merah putih kepada Ketua Kloter 1 BDJ Banjarmasin sebagai simbol resmi dimulainya perjalanan menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jamaah haji kloter pertama asal Banjarmasin dijadwalkan berangkat pada Jumat dini hari melalui Bandara Syamsuddin Nur.
Secara keseluruhan, jemaah haji embarkasi Banjarmasin tahun ini mencapai 6.758 orang, berasal dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Ulun atas nama pribadi dan Prokopimda dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat atas keberangkatan pian pada malam ini. Tolong kami didoakan. Kami mendoakan pian dan selamatan dan menjadi haji mabrur. Kami doakan juga mudah-mudahan kami bisa berangkat. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya lepas keberangkatan jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin kloter pertama tahun 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan ucapan selamat kepada para jemaah yang mendapat panggilan mulia untuk menunaikan rukun Islam kelima. Gubernur juga mengingatkan agar seluruh jamaah menjaga kesehatan, mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci berbeda dengan di tanah air. Selain itu, Gubernur juga meminta jamaah untuk menjaga kekompakan, saling tolong-menolong, serta meluruskan niat agar memperoleh haji yang mabrur. Sementara itu, Asisten Direktur Jenderal Pengendalian dan Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Harun Al-Rashid, mengingatkan bahwa haji mabrur tidak ada balasannya selain surga, serta mengajak seluruh jamaah untuk meluruskan niat beribadah. Pelepasan kloter pertama ini menjadi awal rangkaian keberangkatan jamaah haji embarkasi Banjarmasin tahun 2026. Dengan harapan seluruh jamaah dapat menunaikan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Dari Jakarta, pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin optimis Kalsel mampu menarik lebih banyak investor pada tahun 2026 ini dengan didukung oleh capaian investasi impresif sepanjang tahun 2025 lalu. Hal ini disampaikan Gubernur Haji Muhyiddin dalam Forum Investasi dan Promosi Layanan Unggulan RSUD Ulin Kalimantan Selatan 2026 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Minggu 26 April 2026. Dalam forum yang kental dengan nuansa kearifan lokal khas Banjar ini, Gubernur menyampaikan realisasi investasi Kalimantan Selatan tahun 2025 mencapai 32,85 triliun rupiah, meningkat signifikan sebesar 35,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Dominasi penanaman modal dalam negeri yang melampaui 70% menunjukkan tingginya kepercayaan pengusaha lokal terhadap prospek ekonomi daerah. Gubernur menegaskan, strategi menarik investasi kini tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya alam dan kepastian regulasi. Menurutnya, investor juga semakin mempertimbangkan kualitas hidup dan ekosistem pendukung di daerah tujuan investasi. Sebagai jawaban atas kebutuhan ekosistem yang sehat, RSUD Ulin Kalsel kini telah bertransformasi dengan menghadirkan layanan medis berstandar tinggi, di antaranya layanan jantung terpadu, pusat penanganan kanker melalui fasilitas radioterapi, hingga teknologi pencitraan mutakhir seperti CT scan dan MRI. Gubernur juga menyebut layanan fertilitas dan berbagai penanganan penyakit spesialistik telah hadir untuk memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dan masyarakat. Menurut Gubernur, penguatan daya saing investasi daerah dan peningkatan kualitas layanan publik harus berjalan beriringan. Dengan memadukan potensi ekonomi yang terus tumbuh dan komitmen pada layanan publik berstandar internasional, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis menjadi magnet investasi utama di Indonesia, sekaligus mewujudkan kesejahteraan nyata bagi seluruh masyarakat Banua. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman mengajak alumni PMII untuk berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan Banua melalui sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan saat Wakil Gubernur Kalimantan Selatan menghadiri pelantikan dan pengukuhan
Pengurus Wilayah Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKPMII Provinsi Kalimantan Selatan periode 2025 hingga 2030. Kegiatan berlangsung di Hotel Galaxy Banjarmasin pada Senin malam 20 April 2026 dan dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar IKPMII Fatan Subci. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi Sulaiman menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Gubernur Haji Muhyiddin siap membuka pintu seluas-luasnya untuk menerima masukan dan membangun sinergi dengan semua pihak. Wagub berharap para alumni PMII di Kalimantan Selatan dapat menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan pembangunan di 13 kabupaten kota. Melalui pelantikan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap IKPMII dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan dan menjaga kebersamaan untuk kemajuan Banua. Kita berpindah ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi percepatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau TJSLP. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menegaskan TJSLP menjadi ujung tombak pencapaian target RPJMD dan SDGs di Banua. Rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat Khalid Maksum lantai 3, Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, Senin 27 April 2026 dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka, Ketua Pansus II Agus Mulia Hussein, Wakil Ketua Pansus II Firman Yusi, Kepala Bapeda Suprapti Tria Astuti, serta perwakilan BUMN, BUMD, pelaku usaha, dan instansi vertikal. Dalam sambutannya, Sekda menegaskan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Program TJSLP menurutnya tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, namun harus menjadi instrumen strategis untuk mendorong percepatan pembangunan sekaligus pelestarian lingkungan. Sekda juga menegaskan, revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 menjadi prioritas agar regulasi lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan disebut sebagai bagian dari keluarga besar Banua, sehingga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tria Astuti, menjelaskan, revisi Perda juga akan memasukkan teknis pengelolaan dana CSR melalui aplikasi e-Optima TJSLP. Platform berbasis spasial ini digunakan untuk merencanakan, memantau, dan melaporkan program CSR secara online dan real-time, guna memperkuat transparansi data dan percepatan SDGs. Kedepan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mendorong pembentukan forum TJSLP yang melibatkan 13 kabupaten kota untuk membahas tanggung jawab bersama dalam pembangunan daerah yang belum terakomodasi oleh APBD Provinsi. Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian Haka menambahkan, Raperda TJSLP ini menjadi langkah penyempurnaan regulasi agar implementasinya benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbentuk regulasi yang kuat dan implementatif, serta memaksimalkan peran dunia usaha dalam pembangunan daerah di Kalimantan Selatan. Nah pemirsa, itu tadi sejumlah informasi mengenai pembangunan di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama sepekan. Nantikan kami terus di akun YouTube kami, Setda Prop Kalsel. Saya Rini Dwi Mas Muda dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.